Om Swastiastu. Swastiastu. Oke. Kembali pada sore hari ini kita kembali di acara live recording Taksu Agung yang bertajuk Kala Purwaka. Pada sore hari ini akan kembali menampilkan dua komposer muda. Mungkin sudah hadir dua komposer muda yang mungkin sudah banyak yang tahu, yang gimana ya, kemarin di YouTube sempat viral mereka berdua. Ya, langsung saja saya perkenalkan dua komposer ini. Mungkin beliau bisa berdua langsung perkenalkan diri sendiri. Coba silahkan. Baik, perkenalkan, nama saya adalah Ibu Gede Dharma Utama yang sering dipanggil Tude. Saya berasal dari Banyaranyar, Perangkangin, Beturiti, Tabanan. Nah, sekarang saya lagi berkuliah di IKIP PGRI Bali dan sekarang sudah berubah namanya menjadi Universitas Mahadewa Indonesia. Terima kasih. Silahkan. Nama saya Ikade Anggra Duyanta. Saya adiknya, adik kandungnya. Ya. Saya bersekolah di SMK 3 Sukawati yang sering disebut dengan Kokar Ya. Kokar Bali. Sudah? Sudah. Ya. Ya, ini pada sore ini kembali ya, yang lihat sangat unik sekali, di mana satu karya digarap dua komposer. Berdua. Ya, berdua komposer dan kakak adik. Adik. Kakak adik ya. Boleh saya tahu untuk nanti yang dibawakan apa Niki? Untuk konsep atau judulnya apa? Judulnya Beda Otak. Beda Otak. Ya. Oh, Beda Otak. Oke, sangat menarik kalau itu yang dengar ya dari judulnya, dan saya lihat juga dari instrumen yang digunakan banyak ya. Mudah-mudahan nantinya lancar. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, langsung kita tampilkan karya ini yang berjudul Beda Otak. Ya. Selamat menyaksikan.
walaupun berdua harus tetap semangat pada bulan ini, apalagi kita tahu pada bulan ini ya bulan kemerdekaan ya, harus tetap semangat Pak ya. Mungkin langsung saja ya dari karya tadi, itulah karya mereka berdua yang berjudul Beda Otak. Mungkin Tiang akan sedikit bertanya ya, beda otak bisa mungkin dari kalian berdua apa sih beda otak, kenapa terpikir artinya membuat sebuah karya dengan judul Beda Otak ya, mungkin siapa yang bisa menjawab, silahkan. Baik, saya akan menjawab terkait dengan judul Beda Otak. Ya. Jujur saja, sebenarnya saya baru mendapatkan judul. Ya, nggak apa-apa. Harus jujur, Iya. nggak boleh bohong. Soalnya dari waktu proses pertama sampai latihan pertama. ya, proses latihan pertama, kita berbeda pemikiran. Misalnya seperti ini, Tiang menuangkan dia tidak setuju, begitu sebaliknya. Di hari kedua sudah bisa saling menerima, artinya dari sana saya berpikir artinya baru bisa memikirkan pemikiran kita beda, bagaimana kalau beda otak saja saya angkat sebagai judulnya. Seperti itu. Mungkin sebelum adanya judul kan ada pengonsepan dan ide. Ya. Idenya dari mana? Kenapa menggunakan alat-alat kantilan ya, dari kantilan smart gulingan dan Riong. sebagian instrumen dari riong trompong smart gulingan. Kan yang jelas ketika berkarya kan konsep, ada ide, mungkin idenya kenapa bisa terpikir gitu. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Jadi di awal yang kami berdua pikirkan, tentu saja alat instrumen apa yang kita pakai. Tentu saja kami harus konsultasi berdua. Nah, saya mengusulkan A, misalnya. Ada B. Itu kurang menarik itu. Coba apa kaitannya dengan gini? Itu dah kan idenya tersebut. Nah, ketemu dah kepikiran kantilan 2 sarang trompong ini. Ya. Tapi tidak semua trompongnya dipakai. Nah, di sini 2 instrumen ini kita gambarkan, artinya sebagai ini kesukaan saya satu di bilahnya, di penconnya ada. Ya, seperti itu. Karena sering juga artinya berbeda, emang sering juga bertengkar ya pada saat itu. Nah, ini kayaknya bagus ini idenya kayak gitu. Nah, terus pada saat latihan pertama itu yang seperti dikatakan Kadek tadi, pada saat Kadek menuangkan gending di sana, kita berdua masih canggung untuk gini ya, apa namanya, menerima satu sama lain karena memang berbeda sih sama dia gitu. Dari segi pemikiran ya, segitu. Terus dari kedua ya sudah mulailah bisa, artinya bisa lah, oh ini emang kesukaannya dia ya, kita bagaimana kita bisa, dan seterusnya hari bisa kita artinya bertukar pikiran lah, seperti itu ya. Oke, ya. Mungkin secara tidak sadar atau mungkin disadari oleh yang kedua, dari pemilihan instrumen sudah ada perbedaan. Ya, tapi saya percaya di sini artinya ketika memang perbedaan itu kita bisa saling ditoleransikan, artinya akan memunculkan karya yang sangat indah. Sudah terbukti kan karya Anda sudah terjadi dari wujud ya, itu. Dulu sempat ingin memakai gender wayang, gender wayang dengan trompong ini. Dan pikir-pikir lagi berdua kayaknya sulit, jadi kita milih kantil smart gulingannya. Iya. Oke, untuk berikutnya sudah dari artinya pemilihan alat, kenapa? Karena memang satu perbedaan dari mungkin Kadek sukanya dibilah
enggak di sini. Di Pincon ya, di Pincon dan ya. Itu Jadi bilah ya. Oke. Kembali yang bertanya kan dari mungkin sekarang yang akan tanyakan dari pola garap. Pola garap. Nah, biasanya kan ketika orang bergarap itu kan apakah ada dan utuh menggunakan pembagian bagian satu bagian dua atau hanya pengolahan pola-pola saja. Mungkin bisa dijelaskan. Di garapan ini saya dan kak saya artinya sudah sepakat. Di garapan ini saya dan kak saya mencoba 3 bagian. Di garapan ini ada 3 bagian. Yang bagian pertama kita gambarkan, artinya berbeda pikiran. Kenapa bermain pertama itu saya di sini, today di Penconnya, karena itu menggambarkan perbedaan pikiran. Ya rago ini, yang ini gitu misalnya, jadinya tidak mau mengalah dulu gitu. Artinya masih ego istilahnya. Ego ya. Seperti itu. Dengan ego masing-masing. Di bagian keduanya seperti yang dijelaskan today, di bagian 2 kita sudah saling bermain bersama tapi dengan pola-pola yang berbeda. Itu masih menggambarkan pemikiran kita belum sama. Masih ada perbedaan. Ada perbedaan. Tetapi juga kan ada permainan tadi memukul instrumen kandilan dengan panguriong. Ya. Itu sudah artinya sedikit demi sedikit sudah bisa menerima perbedaan tersebut. Karena Pincon aja bisa dipukul ya kayak gitu. Artinya di bagian ketiga kita menggambarkan sudah saling menerima atau menyatukan rasa ya. Sudah mencoba menyatukan rasa. Kita selalu bermain bersama, artinya main di Pincon kebilah main kandil sama Pinconnya bersama ya. Gitu. Ya mungkin coba ya mungkin ada teman-teman yang ketika kita live tadi ada yang mungkin baru bergabung mungkin bisa dijelaskan ya dimainkan dulu dan bagian ini namakan seperti ini gitu. Ya bisa Mbak silakan ya. Kita coba bagian 1. Bagian 1 ya, bagian 1. Mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung, Niko bagian pertama dari garapan beda otak, di mana yang menjelaskan tadi bahwa di sini ada perbedaan pemikiran dan kesenangan mereka berdua. Kita kembali ke metode pola garap ya. Mungkin ada caranya menggarap dengan pola pertama ini, apakah langsung terjun ke alat atau menggunakan catatan? Baik, untuk pola latihannya kita cenderung langsung ke alat. Nah tadi seperti deng 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 deng. Cara Bali yang gini teman ya. Iya. Nah mau nak hidup ini deng deng lalat gitu. Seperti itu. Ketika kita main gabung, nah kanggo jadi itu seperti itu penggambarannya. Artinya masih berdaigo di dalam diri sendiri. Ya, seperti itu yang tadi. Berarti memang natural ya, artinya ketika bagian pertama niki today
ngai pola dikit yang kadek ngai pola itu. Setelah digabungkan itu tadi ya, yang dengarkan ya sangat salah sih, artinya mereka sangat cerdik. Kenapa saya bilang cerdik? Mereka bisa memanfaatkan artinya dari perbedaannya mereka. Dia mungkin punya senangan dan ketika dia bermain bersama ada jalinan yang sangat indah. Seperti itu. Ya coba langsung mungkin bagian kedua yang menggambarkan tadi sudah yang sudah bisa menerima sedikit. Oh ya. Sekarang yang tanyakan kembali. Kalau bagian pertama kan Dude membuat formulanya Mas polanya sendiri. Ya. Kadek juga membuat polanya sendiri. Ya. Mungkin untuk bagian ini apakah ada artinya negosiasi kalian berdua, artinya Dek, Dek, nih enaknya cerok ini Dek. Ada nggak pada bagian ini? Oh pasti ya. Di sini sudah ada. Di permainan seperti ini nih artinya Today menyarankan saya hitungannya 8 gitu, itu misalnya, artinya biar selesainya kompak seperti itu ya. Artinya baru hitungannya saja masih sudah barengan. Ya, mungkin di Kadek tadi mengambil hitungan berapa 8 yang di 10 ya. 10 Today sama juga 10. Oh, sama juga 10. Cuma di medianya berbeda. Ya, di samping itu kan yang juga lihat di sini sudah mulai kembali memanfaatkan perbedaan pikirannya dengan satu, mungkin memanfaatkan satu panggul. Artinya di mana Kadek menggunakan panggul di pencon dan Today menggunakan panggul ini ya dimanfaatkan di gangsel, dan warna suaranya pun berbeda ketika memang bermain bermain kantilan dengan panggul riong ya. Oke, kembali ya Tiang, lanjut kembali ke pertanyaan Tiang yang ketiga. Mungkin ini sudah mendekati keakuran mereka berdua yang tadinya ya sempat ada perbedaan. Yang kedua sudah mulai menerima perbedaan tersebut. Mungkin pada bagian yang ketiga memang sudah oke, untuk ini kita harus bersatu harus bersama ya. Ya, mungkin langsung bisa dimainkan. Maaf salah. Ya. Aman Pak ya, aman Pak. Ternyata salah. Ayo kita kembalikan ya, salah. Ayo kembali.
kelihatan sekali di bagian ketiga mereka kompak. Salah pun mereka kompak kelihatan. Ya, di sana ya. Oke, pada bagian ketiga sudah artinya memang mereka bekerja sama di sini ya. Mungkin kan Niki karya bersama berdua. Apalagi mereka langsung berdua di samping langsung sebagai komposer dan dia berdua menjadi musisi. Yang Tiang rasa ya sangat berat sekali gitu. Ya, mungkin kendala dari memainkan lagu Anda sendiri selain menjadi komposer dan menjadi musisi, di mana kendala mungkin ada sedikit dan Borago Ngai Gending memainkan pasti ada kesulitan ya. Coba jelaskan. Baik, kendala dalam membuat karya ini bersama adik saya dan langsung menjadi musisi sekaligus. Yang pasti konsentrasi. Ketika misalnya mencari suatu pola A. Polanya seperti ini. Ketika sudah dicari dari awal lagi, bisa-bisa terkadang lupa sama pola-pola yang sudah baru tadi yang dibuat. Mungkin ada untuk Tiang, kendalanya cuma seperti ini. Ketika garapan ini misalnya sudah jadi 1 menit itu, mendengarkan dari rekaman itu susah untuk mencernanya, karena bermain langsung jadinya tidak bisa mendengarkan secara langsung. Mungkin itu aja kendalanya. Jadinya suara aslinya belum dapat gitu. Mungkin keadaan bunyinya masih. Oke. Ya, dari semua pasti ketika berkarya pasti ada kendala ya. Cuma itu kan sudah terlewatan dan karya ini terwujud. Terwujud yang di sana mungkin kepuasan, di mana kepuasan seorang komposer ketika membuat satu karya, memiliki ide dan konsep bisa direalisasikan ke dalam bentuk karya. Kembali di sana mungkin kepuasannya. Ya, kembali mungkin sudah tadi ada kendala. Sekarang mungkin waktu latihan berapa kali sampai mau menghabiskan waktu gitu loh. Bisa dihitung berapa kali? Kira-kira 5-6 kalian lah. 5-6 kali untuk bisa mewujudkan karya yang ini ya. Dan karyanya baru demus pas kemarin ya. Ya, dengan waktu ya Tiang lihat sih, Tiang pribadi guys, artinya di sini dengan waktu 6 hari yang sangat singkat dan dari pemikiran yang berbeda dan menyatukan. Kau kan ampun kayaknya harus ya keluh nyuang waktu gitu, tapi mereka berdua berhasil dengan 6 kali pertemuan latihan, garapan mereka tembus. Mungkin untuk teman-teman di Instagram ya, mungkin ada pertanyaan mungkin bisa dibacakan oleh teman Tiang, Pak Made Tomat. Baik, pertanyaan yang pertama Niki dari Keren Sanalisa. Ya. Terima kasih komposisi yang sudah tergelar. Namun satu pertanyaan, apakah jika riong tersebut disusun dengan pola tidak melingkar seperti itu, pola komposisinya tidak akan berubah? Saya ulangi, apakah jika riong tersebut disusun dengan pola tidak melingkar seperti itu, pola komposisinya tidak akan berubah? Oh, tidak akan berubah. Mungkin maksud Diana ketika memang posisi riongnya, posisi riongnya dirubah, apakah pola karya ini berubah atau tidak? Itu loh. Mungkin bisa. Siap. Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Wiana. Saya akan mencoba untuk menjawab. Kenapa kami berdua memposisikan riong trompong ini membentuk lingkaran? Yang pertama alasannya adalah biar kami berdua gampang untuk memainkan
biar sampai tekniknya juga visualnya juga dapat ini kesini misalnya kayak gitu. Terus ketika posisinya ini disejajarkan, otomatis akan berubah dari segi suara, dari segi suara pola tersebut pada saat memainkan pola Ryong di sini. Dan juga kita sudah pernah nyoba berdua ya. Kalau disejajarkan sulit memainkan karena kami memainkannya berdua aja. Mungkin seperti itu. Mungkin Pak Ana, Niki, penjelasan dari Dude, karena memang kebutuhan garap yang dimana mereka harus bermain berdua. Bukan sih harus, karena memang mereka ingin bermain berdua, dan supaya mudah untuk memainkan Ryong dengan kantil dibuat bentuk atau posisi Ryong supaya bisa melingkar. Mungkin kalau dilurus ya akan agak kesulitan. Mungkin di sana mungkin Pak Ana, untuk semua Pak Ana, Sugro, Suhu. Mungkin ada lagi. Yang kedua masih dari Keren Sanalisa. Pertanyaannya, sejauh mana pola Ryong yang melingkar tersebut melahirkan garap musikal? Sekali lagi, sejauh mana pola Ryong yang melingkar tersebut melahirkan garap musikal? Mungkin melahirkan garap musikal mungkin ketika Ryong melingkar ini, apa yang Dude dan Kadek dapat musikalnya itu loh. Ya, coba Wi. Di sini terima kasih atas pertanyaannya. Pola yang dilahirkan kita musikal. Coba di musikalnya pada saat bermain seperti ini. Misalnya dia melingkar bermainnya, begitu sebaliknya seperti itu. Mungkin seperti itu. Dan juga penempatan nadanya diacak sehingga tidak beraturan kalau dimainkan secara berurutan seperti tadi, karena ini diacak. Mungkin akan kayak musikal. Kalau bayangan saya seperti bayangan saya seperti kontem lah, seperti kontem itu artinya tidak berurutan musikalnya gitu. Mungkin memang untuk posisinya memang sengaja diacak. Sengaja diacak mungkin sengaja diacak. Mungkin seperti itu Pak Ana. Mungkin ada lagi di Tomat. Yang ketiga Niki dari Yemade Dita Nafa. Dita Nafa. Pertanyaannya, metode apa yang dipakai dalam menuangkan garapan tersebut dan kesulitan apa yang didapat saat melakukan proses berkarya? Ya, mungkin tadi sudah ya, mungkin bisa dijelaskan kembali, mungkin ditanya tadi belum sempat. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Dek. Metode yang kami gunakan pada garapan ini metode secara langsung. Dan apa tadi kesulitannya mungkin di pemikiran saja sebenarnya. Saling menerima itu sulit. Masih sulit. Ya mungkin tadi jawabannya Kadek seperti yang Kadek bilang tadi, yang gimana ketika dia menggarap harus di samping berpikir langsung memakan, mungkin di sana kesulitannya di sana mungkin Pak Dek Dita itu Pak Dek. Ada Bende ya, karena tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman di IG yang kembali coba bertanya. Tadi sudah dari ide garap ya. Sekarang coba ada referensi yang mungkin Kadek dan
digunakan dalam garapan ini. Referensi karya mungkin karyanya siapa, atau sering mendengar karya dan terpikir untuk membuat bentuk karya seperti ini kan. Baik, untuk bentuk penempatan reog ini saya pernah melihat karya Wibalot ya di Cangar Caraken, posisinya seperti ini, artinya sama persis artinya yang paling besar ada di tengah seperti ini, tapi dia memainkannya berlima gitu, artinya saya mendapatnya dari sana. Itu aja. Ya. Oke, referensinya dari Pak Wibalot. Ya, Pak Balot. Ya. Kembali. Oh, tadi sudah mungkin dari referensi karyanya sudah. Ya, mungkin sekarang coba dijelaskan mungkin untuk teman-teman ya, supaya bisa tetap berkarya. Mungkin kan kadang-kadang teman tuh jauh bos yang benih berkarya lagi ya, mungkin ada tip nggak, karena mereka berdua sangat muda sekali dan sudah berani berkarya kan. Mungkin ada tip untuk teman-teman mungkin. Baik, dari saya sebelumnya di Taksu Agung ini, acara seperti ini sangat-sangat bagus sekali bagi saya. Karena kenapa? Jujur saya pribadi sangat bisa belajar dari sini, belajar dari segi waktu, disiplin dan sebagainya untuk mengatur bagaimana caranya mewujudkan suatu karya ini. Dan di samping itu saya juga dapat melatih mental saya di sini untuk berani berbicara dan mencoba, walaupun belum sempurna, belum tidak bagus. Yang penting marilah kita coba aja dulu. Masalah bagus dan tidaknya itu urusan belakangan. Ya, intinya jangan takut berkarya. Ya, seperti itu, jangan takut berkarya dan juga tidak takut mencoba ya. Seperti itu mungkin teman-teman yang bisa disampaikan oleh Ade dan Putu today. Mungkin setelah itu ada nggak peran penting dalam karya ini? Siapa mungkin peran atau panutan, mungkin Bapak atau siapa yang untuk karya ini yang menjadi penting ya? Mungkin kan ketika Putu dan Ade berkarya, ada mungkin sosok yang sangat berperan penting atau yang bukan membantu dalam garapan sih, yang memberi petuah atau bagaimana untuk berkarya. Ada nggak siapa? Mungkin Bapak atau siapa? Karena Bapaknya juga seorang komposer ya, seorang komposer juga. Mungkin ada siapa mungkin? Tidak kayaknya, tapi artinya semuanya memberi dukungan dan semangat. Artinya seperti Niki pada saat proses nikah, sebenarnya kami berdua ingin sekali, artinya artinya istilahnya menin ya, metakon aja kelihan sekitar. Artinya karena terhalang waktu dan kondisi, karena tiang winter masih kegiatan di kampus, membagi waktu dan latihan Niki ya sangat sulit, dan jadinya tidak sempat ya. Gitu. Ya, mungkin pertanyaan ya, biar ada lagi pertanyaan ini langsung dari studio ini, jadi teman-teman banyak sekali ini ber-5.000 di sini. Ya, mungkin di IG ada lagi Pak De? Di IG ya, mungkin di IG langsung Pak De, coba Pak De. Dari Y Made di Tanafa kembali. Pertanyaannya, pesan Kadek dan Tude untuk teman-teman seniman. Pesan Kadek dan Tude untuk teman-teman seniman. Ya, mungkin pesannya tadi udah ya untuk yang sudah karya ya. Ada lagi Bende? Dari Kadek Andi Ardiana. Kadek Andi. Kenapa bisa menggunakan instrumen terompong dan kantil untuk menganalogikan perbedaan otak atau pemikiran tersebut? Saya ulangi. Kenapa bisa menggunakan instrumen terompong dan kantil untuk menganalogikan perbedaan otak atau pemikiran tersebut? Saya dijawab. Baik. Kenapa seperti yang kami jelaskan di awal. Nah, kenapa kita memakai terompong Smart Pukulan dan kantil Smart Pukulan ini? Karena itu tadi, karena perbedaan dari
cara Bali selera kadek itu yang berbeda walaupun satu bapak kan Iya. artinya walaupun kita saudara kandung. Nah jadi kenapa menganalogikan ke dalam media ini, karena itu udah kesenangan saya cenderung lebih dibilah seperti itu, dan kadek di pencon. Nah, itu buat siapa namanya tadi yang Andi. buat Kadek Andi. Kadek Andi Ardiana ya. Mungkin seperti itu. Ya, ya. Yang di sini karena memang kesukaan mereka berbeda. Kalau kadek lebih cenderungnya mungkin sukanya di pencon dan today dibilah. Dari apa namanya kesukaan tersebut mereka terpikirkan untuk membuat karya beda. Seperti itu Pak Kadek Andi Ardiana. Teman-teman di studio ada yang bertanya? Ada lagi siapa? Banyak dari Wawan Bracuk. Pak Wawan Bracuk nih, durus Pak Wawan. Pertanyaannya, apa fungsi pencon yang berada di tengah-tengah tersebut? Dan bagaimanakah jika susunan nada-nada terompong tersebut disusun sesuai dengan urutan nada aslinya? Diulangi, apa fungsi pencon yang berada di tengah-tengah tersebut? Dan bagaimanakah jika susunan nada terompong tersebut disusun sesuai dengan urutan nada aslinya? Mungkin bisa jawab. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin akan saya jawab kenapa ada pencon di tengah-tengah tersebut. Ini pemikiran saya, belum tahu today. Ya. Menurut saya ini menjadi saya menggambarkan pencon di tengah ini menggambarkan satu rasa kita yang berbeda yang akan menjadi satu, seperti itu. Dan yang di tengah-tengah ini yang kan Ya, seperti itu. Nah, tenang Pak. Melanjutkan tadi dari Tigabuan Kadek, dan juga kenapa disusun tidak berurutan, tidak berurutan. Jadi agar warnanya berbeda dari susunan terompong Temarbuliangan tersebut, sehingga yang di tengah ini menjadi fokus dalam artian mencari visualnya dalam memainkan instrumen ini, seperti itu ya, karyawi. Definisi karyawi balotnya itu seperti itu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Niko. Mungkin ada lagi Pak D dari Dita kembali. Ya, oke Pak Dita. Apakah ada pemikiran dari Tude dan Dewi menggabungkan Riong sama Kenang? Riong ya, mungkin untuk karya berikutnya. Untuk kedepannya. Ya, artinya untuk berikutnya nih kita ada pemikiran gitu. Belum sebenarnya. Tapi kalau ada kesempatan akan kita coba kembali. Iya. Mungkin Kadek Dita memberikan ide untuk mereka berdua. Mungkin tantangan deh, mungkin untuk karya berikutnya ketika ya Kadek sama Putu ketika menggunakan instrumen riong dan kenang harus berani mewujudkan satu karya lagi satu. Oke. Ada lagi, deh? Ada di studio juga nggak ada. Di mana Pak? Di sini banyak sekali komposer. Ada Pak Boy, ada Pak Adip. Bukan bapaknya, Adip maksudnya. Adip dan Dago Secang. Boy, ya oke. Beli Boy. Terima kasih. Saya ingin bertanya sedikit mengenai penggarapannya. Di sini kenapa harus komposernya dua gitu ya, seperti itu. Kenapa tidak Tude sendiri maupun Dewi sendiri, mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Boy atas pertanyaannya. Kenapa komposernya dua, itu kan? Ya. Karena seperti ini, kita sebagai saudara tugalan seperti itu, mampu nggak kita berdua mewujudkan suatu karya seperti itu, tantangannya bagi kita berdua. Ya. Nah, kenapa
kenapa harus sendiri, kenapa harus berdua? Karena kita ingin mencoba apakah kita mampu mewujudkan suatu karya ketika kita berbeda pikiran kayak tadi seperti itu. Mungkin itu tantangannya bagi kami, dan mungkin itu juga jawabannya dari kami. Ya, terima kasih Pak Boy. Mungkin yang menambahkan sedikit ya dari Today, kenapa mereka berdua artinya menggarap ini, itu tantangan Today ketika dalam satu karya ini digarap berdua, itu pun dengan pemikiran yang berbeda, dan dan mereka membuktikan karya mereka terwujud pada hari ini. Ya, entah Pak. Mungkin Adit tadi ada Adit ini Jik. Jadi mungkin sudah Boy kenapa berdua kan sudah dijawab seperti itu tadi. Ya mungkin untuk kedepannya, kalau Kadek Dita sudah tadi bertanya ada pemikiran untuk membuat garapan dan ya sangat bagus sih. Mungkin pemikiran Today dan Kadek selain Kadek Dita tadi memberikan suatu masukan, mungkin ada pemikiran Dek dan Putu untuk membuat apa lagi yang saya harus buat ke depannya ini. Oh ya, mungkin dari pemikiran saya, jika ada lagi kesempatan bagi kami berdua untuk ya membuat suatu karya ataukah mengisi satu karya, mungkin kita akan ya seperti yang diusulkan Pak Dita tadi, kenal dengan Rio, mungkin ide bagus tapi perlu dipikirkan lagi. Dan juga ini ada pemikirannya, artinya untuk sekarang masih belum terpikirkan, mungkin kedepannya pasti akan terpikirkan. Kalau ada event lagi untuk dan kemungkinan juga tadi diusulkan sama Pak Boy, ya mungkin untuk kedepannya sendiri biar ada bedanya juga ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin kalau tiang Niki mungkin sudah cukup ya untuk pada sore hari ini, karena dari Semeton atau teman-teman di IG juga tidak ada pertanyaan kembali, mungkin sudah jelas penjelasan dari mereka berdua. Oke, pada sore hari ini karena acara sudah berjalan lancar, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung acara ini. Teman-teman dari Taksu Agung sudah memberikan ruang untuk teman-teman berkarya, adanya Pak Agus Acong yang mencetuskan karya ini. Berterima kasih sekali saya, dan tidak lupa juga dari acara pertama mungkin terima kasihnya kepada kameramen Pak Alit ya, yang tidak pernah disebut, sekarang saya akan sebut. Tanpa ada bantuan dari beliau mungkin yang tidak akan muncul di YouTube dan Kadek dan semua karya tidak akan muncul. Sukses semua niki Pak Alit ya. Ya, untuk itu ingat yang belum mungkin sempat nonton atau nonton di live recording di IG, mungkin bisa nonton di YouTube-nya Taksu Agung. Ya, Taksu Agung. Dan dimana jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya kami di sini lebih bersemangat untuk berkarya dan membuat event kembali yang lebih menarik. Ya. Oke, sore hari ini tiang tutup Antok Paramo Santi. Om Santi 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 Om.